Pada episode sebelumnya, kita membahas mengapa pilot masih membaca kertas, tentang pentingnya sistem yang sederhana di tengah tekanan dan kompleksitas, agar hal-hal mendasar tidak terlewat ketika situasi tidak ideal dan keputusan harus diambil dengan cepat. Namun pertanyaan berikutnya membawa kita lebih dalam. Jika checklist membantu pilot bertindak konsisten di bawah tekanan, lalu bagaimana dengan organisasi? Apakah setiap organisasi memiliki checklist yang benar-benar hidup dan dijalankan, bukan sekadar tertulis di dinding kantor atau slide presentasi yang jarang disentuh kembali? Di episode ini kita akan membahas checklist DNA organisasi. Dalam dunia penerbangan, checklist bukan sekadar daftar tugas teknis. Ia adalah representasi dari cara berpikir. Ia mencerminkan pengalaman panjang, kesalahan masa lalu, dan standar keselamatan yang dibangun dari kejadian-kejadian yang tidak selalu berakhir baik. Checklist lahir dari pelajaran yang mahal, dan karena itu ia tidak pernah dianggap sepele. Checklist adalah DNA operasional. Setiap kali pilot membaca checklist yang sama, ia sedang mengulang nilai-nilai dasar yang menjaga penerbangan tetap aman. Tidak peduli seberapa berpengalaman pilot tersebut, checklist tetap dibaca. Bukan karena mereka lupa, tetapi karena konsistensi dianggap lebih penting daripada ego dan rasa percaya diri yang berlebihan. Dalam penerbangan, pengalaman tidak menggantikan checklist. Justru pengalaman memperkuat alasan mengapa checklist harus tetap dijalankan. Di dalam organisasi, konsep ini sering disalahpahami. Banyak organisasi memiliki visi, misi, dan nilai-nilai inti yang dirumuskan dengan sangat baik. Kata-katanya indah, maknanya dalam, dan seringkali dipresentasikan dengan penuh keyakinan. Namun ketika tekanan meningkat, ketika target tidak tercapai, atau ketika situasi memaksa untuk bergerak cepat, keputusan justru diambil berdasarkan intuisi sesaat, kepentingan jangka pendek, atau suara paling keras di ruangan. Di momen seperti itu, nilai-nilai yang tertulis indah tidak lagi menjadi rujukan operasional. Ia berubah menjadi slogan, bukan panduan bertindak. Disinilah perbedaan antara nilai sebagai hiasan dan nilai sebagai checklist DNA menjadi sangat jelas. Checklist DNA organisasi bukan kumpulan kata motivasional. Ia bukan jargon budaya yang diulang di acara internal. Checklist DNA adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang selalu diajukan sebelum keputusan diambil, bahkan ketika situasi tidak nyaman. Apakah keputusan ini selaras dengan cara kita bekerja? Apakah langkah ini memperkuat budaya yang ingin kita jaga? Apakah ini konsisten dengan standar yang sudah kita sepakati, meskipun hasilnya mungkin tidak instan? Organisasi yang sehat memiliki checklist seperti ini meskipun tidak selalu tertulis secara formal. Ia hidup dalam kebiasaan, dalam cara rapat dijalankan, dalam cara konflik diselesaikan, dalam cara prioritas ditentukan ketika semuanya terasa mendesak. Setiap keputusan besar melewati pertanyaan yang sama, sehingga arah organisasi tetap konsisten, meskipun orang-orang di dalamnya berubah, tumbuh, atau bahkan berganti. Masalah biasanya muncul ketika organisasi tumbuh dengan cepat. Tekanan meningkat, target bertambah, ritme kerja dipercepat, dan ruang untuk refleksi semakin sempit. Di momen seperti itu, checklist sering dianggap sebagai penghambat. Proses dipotong, diskusi dilewati, dan keputusan diambil secepat mungkin demi mengejar hasil jangka pendek. Ironisnya, justru di bawah tekanan seperti inilah checklist paling dibutuhkan. Dalam penerbangan, checklist tidak dihilangkan saat situasi darurat. Ia justru menjadi pegangan utama, karena di saat emosi naik, waktu menekan, dan situasi terasa tidak terkendali, manusia berada dalam kondisi paling rentan untuk melakukan kesalahan mendasar. Begitu pula dalam bisnis. Checklist DNA menjaga organisasi tetap menjadi dirinya sendiri. Bahkan ketika situasi memaksa untuk bergerak cepat, ia menjadi penyeimbang antara kecepatan dan konsistensi, antara keberanian mengambil risiko dan disiplin menjaga arah. Tanpa checklist DNA, organisasi mungkin bergerak cepat, tetapi arahnya mudah berubah. Keputusan hari ini bisa bertentangan dengan keputusan kemarin. Prioritas mudah bergeser, budaya menjadi tidak konsisten, dan kepercayaan perlahan terkikis. Dengan checklist DNA, organisasi mungkin terasa sedikit lebih lambat di permukaan, tetapi lebih stabil dalam jangka panjang. Keputusan tidak selalu populer, tetapi konsisten. Arah tidak selalu spektakuler, tetapi jelas. Dan justru dari konsistensi inilah ketahanan organisasi dibangun. Karena pada akhirnya yang membuat organisasi bertahan
bukan keputusan paling berani atau paling cepat, melainkan keputusan yang paling konsisten dengan siapa mereka sebenarnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas tragedi Tenerife dan kata oke, tentang bagaimana miskomunikasi kecil bisa berujung pada konsekuensi yang sangat besar, tentang tekanan hierarki di ruang keputusan, dan mengapa satu kata yang terdengar sepele bisa menjadi titik balik paling fatal ketika kejelasan dikorbankan demi asumsi dan kepatuhan semu. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang checklist DNA organisasi memberi gambaran bahwa konsistensi bukan tentang menjadi kaku, tetapi tentang menjaga arah ketika tekanan meningkat dan pilihan terasa semakin sempit. Semoga episode ini bermanfaat dan memberi ruang untuk meninjau kembali disiplin kecil yang menopang keputusan besar. Berangkat dari pemahaman itu, kita bisa melanjutkan perjalanan ini ke episode selanjutnya.